Suara keras pecah, dan cahaya menyilaukan seperti siang hari langsung menyelimuti kerumunan. Di hamparan luas itu, Xiao Yan, Hong Yuan, Yao Lao, Yan Seng, dan puluhan tetua di sepanjang tepi tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dipukul dengan keras. Mereka seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang keluar. Dia membanting keras pilar batu dan dinding batu, dan kemudian seteguk darah langsung mewarnai wajahnya dengan warna yang menyedihkan. Penghalang yang dibangun oleh Dian dan Samsara Tianyan terus melonjak dalam dampaknya, dan guncangan yang cukup untuk secara langsung melukai pembangkit tenaga listrik tertinggi menabrak penghalang, dengan nyala api melonjak di antara mereka, bahkan menghilang, tetapi angin kencang masih ada menerobos penghalang dan mendatangkan malapetaka di auditorium. Beberapa orang dengan kekuatan yang lebih lemah juga pucat seperti kertas di bawah penindasan semacam ini. Sosok itu langsung terbang tak terkendali. Sun Er dan yang lainnya di kursi VIP, pada saat ini, napas yang kuat meledak, dan itu sama sekali tidak terpengaruh setelah penghalang. Mata indah Sun Er menatap lapangan, dan jejak kekhawatiran melintas di matanya, yang sebenarnya samar. Beberapa kabut air muncul, dan penampilan halus seperti itu benar-benar indah dan tidak dapat dipahami. Kailin merajut alisnya dengan erat, dan rasa dingin muncul di wajahnya yang cantik, menyadari energi yang kuat dan menakutkan di arena. Saat ini, tangan batu giok di lengannya sedikit terkepal. Cahaya setinggi langit berangsur-angsur menghilang, dan fluktuasi di lapangan juga banyak menghilang. Layar api juga menghilang pada waktu yang tidak diketahui. Semua orang melihatnya, dan pengobatan Tiongkok kuno di lapangan. Pakaiannya sedikit robek, tetapi mereka terlihat sangat malu. Keduanya menepuk debu di tubuh mereka dan berdiri dengan sedikit kesulitan. Xiao Yan dan Hong Yuan tersenyum tipis. Hong Yuan menggelengkan kepalanya dengan bodoh, dan kemudian matanya menyapu tempat di mana debu melonjak secara tidak sengaja, dan kemudian dia langsung gembira. Melihat kemana matanya pergi, dia bisa melihat bahwa formasi di cincin pada saat ini telah lama runtuh, setiap inci batu tulis retak. Lubang itu terlihat, dan saya secara bertahap melihat ke atas. Sulit untuk melihat lurus ke mata sejenak. Aku perlahan membuka mataku lagi. Sekelompok cahaya merah melintas dengan cahaya kristal panas, dan aku bisa melihat samar-samar cahaya seperti kristal yang terpantul di dalamnya. Lingkaran halo perlahan terbuka dari atas, menatap lurus untuk sesaat, bahkan jiwa luar biasa bersih, dan aliran kekuatan spiritual dalam tubuh menjadi lebih kuat. Sebuah ledakan kemarahan. Rasa vitalitas menyebar darinya, mencapai kedalaman jiwa. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, bibirnya bergetar entah kenapa. Kemudian dia mendengar raungan gembira Hong Yuan. Kristal api mendalam yang abadi. Ini adalah kristal api yang luar biasa. Sukses, berhasil, ajaib. Semua tetua bersorak pada saat ini, dan bahkan suara-suara itu menunggu di sini. Dalam ekstasi, itu menjadi gemetar. Segera, sosok mereka yang agak malu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan mereka menyapu ke sisi Hong Yuan. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung, dan beberapa tetua membantu Hong Yuan untuk bangkit. Klan roh apiku akan segera bangkit. Akhirnya tiba waktunya untuk hari ini. Satu demi satu, suara gemetar ekstasi terdengar di telinga Hong Yuan. Ada sedikit kelelahan di wajah Hong Yuan, tapi dia menatap tiang yang berkedip-kedip di tengah lapangan dengan senyum yang menghibur. Hong Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan peluit yang jelas, tetapi kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, mendorong tangan yang didukung beberapa tetua, dan terhuyung ke arah Xiao Yan yang tidak jauh. Xiao Yan menatap kosong pada Hong Yuan, yang terhuyung-huyung. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ketika Hong Yuan berjalan di depan Xiao Yan, Hong Yuan mengulurkan tangan untuk menghadapi Xiao Yan. Tanda peradangan. Xiao Yan tertawa bodoh, dan segera mengulurkan tangannya tanpa munafik. Terkunci. Kedua tangan itu saling bertabrakan dan mengeluarkan suara yang nyaring, yang membuat semua orang yang hadir secara spontan merasakan kebanggaan dan kekaguman. Tindakan dua orang tadi tidak terlihat oleh semua orang. Hong Yuan layak menjadi pahlawan, dan pemuda yang tidak diketahui asalnya di depannya cukup layak untuk kata pahlawan. Hong Yuan menarik Xiao Yan ke atas, dan keduanya tersandung sebelum menstabilkan tubuh mereka. Kemudian mereka semua tertawa. Hahaha. Patriark Hong Yuan. Perjamuan api ilahi ini benar-benar menyenangkan. Kakak juga benar-benar pahlawan.
Orang tua itu benar-benar mengagumi tindakannya barusan. Hong Yuan tersenyum, dan juga membaca sedikit perubahan di mata Xiao Yan. Apa generasi muda yang baru saja debut dan berkultivasi, dan sekarang mereka langsung disebut saudara. Semua orang melihat segala sesuatu di arena dan tidak bisa menahan tepuk tangan. Tiba-tiba, tepuk tangan gemuruh bergema langsung di langit, dan semua orang dengan tulus mengagumi keduanya di lapangan, dan mereka pantas mendapatkan tepuk tangan ini. Setelah keduanya tertawa beberapa saat, ekspresi Hong Yuan tiba-tiba menjadi serius. Karena kita sudah sejauh ini, saudara ini, apa identitasmu? Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan, dan kemudian merenung diam-diam. Memang, pria ini memiliki teknik dan keterampilan yang aneh dalam memurnikan obat, alam transformasi. Nyala api di tangannya juga merupakan eksistensi yang kuat yang sebanding dengan nyala api alami reinkarnasi. Jika orang ini adalah orang tanpa nama, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Xiao Yan menunduk dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sinar cahaya melintas di tangannya, dan 2 pil obat dengan aroma obat yang kuat melintas. Xiao Yan menelan satu dan mengunyahnya, jejak kekuatan obat murni mengalir keluar. Memasuki tubuhnya, dia menghangatkan dan memelihara kekuatan dan jiwa haus Xiao Yan sekarang. Ekspresi Ling Xiao Yan berangsur-angsur pulih, dan kemudian dia menyerahkan yang lain kepada Hong Yuan dan tersenyum. Patriark Hong Yuan, mungkin kamu sudah memiliki jawabannya. Hong Yuan bahkan tidak berpura-pura, dia mengambil pil obat dan menelannya langsung. Dengan keterampilan mengendalikan api dan kekuatan nyala api warna-warni itu, kamu jelas bukan seorang generalis. Hong Yuan memandang Xiao Yan, berhenti sejenak, dan berkata lagi. Selanjutnya, kamu sangat mahir dalam alkimia, dan kamu dapat memperbaiki ramuan semacam ini. Sejauh yang aku tahu, hanya ada 2 alkemis dengan kekuatan seperti itu di dunia 1000 besar, klan Dewa Pil, dan Padang Rumput Kuno. Hong Yuan terus menyimpulkan, Pilgat klan memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan klan kami, dan sering terjadi pertukaran antara pil dan api. Para tetua di klan juga tahu banyak tentang kekuatan klan Pilgat, tetapi pernahkah Anda mendengar tentangnya? Pembangkit tenaga listrik klan Pilgat menggunakan api warna-warni. Hong Yuan memandang para tetua dan bertanya. Tetapi para tetua menggelengkan kepala dengan bodoh. Selain itu, ada padang rumput Wan kuno ini. Padang rumput Wan kuno ini terletak di dunia 1000 besar dan sebuah pesawat jarak jauh. Itu tidak pernah berkomunikasi dengan klan roh api saya, dan meskipun pil yang diproduksi oleh klan Dewa Pil terlepas dari dunia, namun, dalam hal pencapaian nyala api, itu hanya rata-rata. Jadi Anda secara alami bukan dari padang rumput kuno. Mata Xiao Yan menghadap Hong Yuan, dan dia tidak berkomitmen. Hong Yuan menghela nafas dan melanjutkan. Namun, baru-baru ini, di dalam 1000 besar dunia, seorang pria super kuat telah muncul. Dia memiliki keterampilan pengendalian api yang luar biasa, dan nyala apinya juga tidak ada habisnya. Dikatakan bahwa dia juga unik dalam memurnikan obat. Hong Yuan de kecepatan berangsur-angsur melambat, menatap Xiao Yan, ada sedikit kejutan samar di matanya, dan segera di tengah kebangkitan aura Xiao Yan yang tiba-tiba, suara pahit secara bertahap keluar dari mulut Hong Yuan. Wilayah api tanpa akhir, Kaisar Yan, Xiao Yan. Wilayah api tak berujung, Kaisar Yan, Xiao Yan. Suara sedikit pahit Hong Yuan perlahan keluar. Meskipun suaranya tidak keras, itu membuat seluruh pemandangan tiba-tiba sunyi. Mata banyak orang perlahan terbuka, dan mulut mereka juga secara tidak sengaja membuka ukuran yang menunjukkan keterkejutan, dan matanya terpaku pada sosok berjubah hitam di lapangan. Kaisar Yan Xiao Yan, ternyata adalah penguasa wilayah api tak berujung. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Yan yang membuka wilayah dengan kekuatannya sendiri? Tiba-tiba datang dari suatu tempat. Xiao Yan tidak mengubah wajahnya, menatap Hong Yuan, dan dia perlahan-lahan mengeluarkan penekanan kekuatannya sendiri, dan kemudian di atas sosok yang sedikit kurus ini, aura menakutkan naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Tunggu, napasnya. Karakter semacam ini, menyembunyikan kekuatannya kami benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Selain Hong Yuan, ekspresi para tetua secara bertahap menjadi tidak ramah. Klan roh apinya selalu menjadi sekte api terkemuka di 1000 dunia besar, tetapi karena nama Kaisar Yan naik dari 1000 besar dunia,
wilayah api tak berujung juga telah tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan, dan telah jauh melampaui klan roh apinya. Momentum kekuatan api, bahkan di hati beberapa orang, kota Senhuo ini sudah kalah dengan kota Kaisar Yan dari wilayah api tak berujung. Meskipun tidak banyak perselisihan dengan wilayah api tak berujung, bagaimanapun juga tidak akan ada banyak wajah baik di antara para pesaing. Setelah aura melonjak di lapangan berangsur-angsur stabil, sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut dan tersenyum pada Hong Yuan. Ada di bawah sini. Hong Yuan menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya, matanya berputar ke tubuh Xiao Yan. Puncak tertinggi surgawi. Mendengar Hong Yuan bergumam, seorang tetua di belakangnya menunjukkan jejak ketidakpuasan di matanya, dan segera mendorong Hong Yuan dengan tangannya, menunjukkan bahwa Hong Yuan seperti ini, ada patriark dari klan roh api, Gaya. Setelah tindakannya yang biasa, mata Hong Yuan tiba-tiba terkejut. Setelah itu, keagungan juga muncul dari mata lagi. Kekuatan puncak jangka menengah Tian Zizun juga ditampilkan pada saat ini. Xiao Yan dan Hong Yuan tidak merangsang kekuatan spiritual tunggal. Itu membuat banyak orang merasa bahwa jiwa mereka dikendalikan. Angin panjang bertiup melalui lapangan, Xiao Yan dan Hong Yuan berdiri melawan angin, jubah mereka berderak. Adegan itu sunyi, dan semua orang diam pada saat ini. Tetapi semua orang juga tahu bahwa hari ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tidak tahu Kaisar Yan, apa yang Anda lakukan untuk datang ke kota Senhuo saya. Seorang tetua berkata dengan wajah pucat. Kalian semua tidak perlu memalingkan wajah dan tidak mengenali orang. Xiao Yan tertawa bodoh, menggaruk kepalanya. Para tetua juga tampak sedikit malu. Baru saja, Xiao Yan dengan tegas mengambil tindakan, tetapi dia membantu klan roh api untuk meninggalkan banyak masalah. Memang agak tidak baik, namun, Hong Yuan tiba-tiba menghela nafas lega, mengangguk ke Xiao Yan, dan berkata dengan tatapan serius. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Kamu datang ke sini untuk kepemilikan klanmu. Xiao Yan cemberut, dan dia juga cukup kritis. Mengapa kamu tidak menghadiri perjamuan api ilahi untuk kepemilikan klanmu? Patriark, tidak. Kita tidak bisa memanfaatkan wilayah api tak berujung. Kaisar Yan punya rencana bagus, dia bahkan berani mengetuk kepala klan roh apiku. Omong kosong, kata Hong Yuan dengan ekspresi marah. Klan saya telah membuat dekrit api ilahi, dan melawan orang-orang yang mampu di dunia yang akan berpartisipasi dalam perjamuan api ilahi sampai akhir. Saya, klan roh api, dapat mengambil 3 dari mereka, dan mereka akan sama pada siapapun. Tidak bisakah kamu diejek oleh dunia? Ketika para tetua mendengar ini, mereka masih agak tidak puas dan mengerang. Segera dengan lambaian jubah lengan bajunya, dia berbalik dan berhenti berbicara. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Hong Yuan, dan diam-diam mengagumi karakter Hong Yuan, lalu angkat bicara. Patriark Hong Yuan benar-benar pahlawan yang masuk akal. Kemudian Xiao Yan akan berhenti berbicara omong kosong di sini. 3 hal apa yang kamu inginkan? Aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya. Hong Yuan mendengar Xiao Yan dengan satu kata, wajahnya juga pahit, dan dia melambaikan tangannya. Tidak perlu menggunakan 3, aku hanya akan mengambil 2, kata Xiao Yan. Tapi itu tidak masalah. Xiao Yan menghela nafas lega, merenung sejenak, dan membuat rencana di dalam hatinya, lalu menunjuk ke suatu tempat di tengah lapangan. Kemudian dia menatap Hong Yuan lagi. Nada suaranya nyaring dan kuat, dan dia berkata tanpa sedikit pun keraguan. Aku ingin setengah dari kristal nyala api undet yang dalam dan nyala api asli dari nyala api alami samsara. Sebuah suara yang tenang, seperti petir dari biru, menghantam hati banyak orang yang hadir. Banyak dari mereka sudah samar-samar memikirkan tentang hal besar itu, peristiwa yang akan terjadi hari ini. Merasakan kesemutan di kulit kepala. Apa yang diminta Xiao Yan hanyalah kehidupan klan roh api. Melihat ketegasan Xiao Yan, saya khawatir jika dia tidak mendapatkan 2 hal ini, dia tidak akan pernah menyerah. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Tidakkah kamu benar-benar berpikir ini adalah wilayah api tanpa akhir? Penatua di belakangnya telah kehilangan kendali atas emosinya, dan Hong Yuan tahu bahwa itu juga sulit untuk dilakukan kontrol. Wajahnya juga menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa malu. Adapun Xiao Yan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jangan pernah berikan padanya. Ini terkait dengan masa depan klan roh apiku.
Bagaimana aku bisa dengan mudah memberikan warisan klanku selama berabad-abad? Pada saat ini, milik Hong Yuan hatinya mati rasa, dan pada saat ini, salah satu keputusannya, untuk memberi, warisan kuno klan roh api akan mengalir ke tangan orang lain, jika tidak, nama klan roh api akan sedikit ternoda. Dan pria di depannya memang pahlawan yang patut dikagumi. Dia benar-benar memberikan kontribusi besar untuk perjamuan Shen Huo ini. Hong Yuan terus memikirkannya, dan akhirnya mengertakkan gigi. Sumber nyala api tidak berpengaruh padaku. Hanya saja kristal nyala api undead yang dalam ini sangat penting bagiku. Xiao Yan menyela Hong Yuan secara langsung. Selanjutnya, aku ingin mengambilnya, kamu klan roh api, kamu tidak bisa menahanku. Wajah Xiao Yan dingin, matanya mengembara ke sesepuh di belakang Hong Yuan. Tanda seru. Kapan klan roh api saya menjadi begitu mudah untuk diganggu? Datang ke sini jika Anda mau. Pergi jika Anda mau. Kaisar Yan, Xiao Yan, memiliki nada yang gila. Suara agung seperti drum membombardir hati semua orang, dan bahkan jiwanya bergetar. Akhirnya di sini, kata Xiao Yan, merasakan kekuatan spiritual yang agung di langit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu adalah leluhur dari klan roh api. Itu adalah leluhur dari Liao Huang. Leluhur Liao Huang. Dia masih hidup. Leluhur klan roh api sebenarnya adalah dia. Fluktuasi kekuatan saya khawatir leluhur dari kehancuran yang sunyi telah samar-samar menyentuh aturan langit dan bumi. Setelah itu, sosok merah menyala melewati istana kompleks di kota Shen Huo dengan kecepatan yang menakutkan, dan akhirnya seperti meteorit, itu menghantam ke tengah lapangan. Pelipisnya berwarna merah dengan rambut merah, dan dia mengenakan jubah putih yang disulam dengan pola naga emas, tetapi wajah tuanya memiliki keagungan yang tak terlukiskan. Di beberapa rongga mata cekung, sepasang mata merah gelap tampak terbakar abis, semuanya. Di telapak tangan yang kering, gelombang energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi terbuka dengan bergejolak. Ternyata hampir semua orang di lapangan kaget mundur beberapa langkah. Nenek moyang dari perlombaan roh api ini benar-benar menakutkan. Jadi, lapangan terguncang oleh fluktuasi leluhur yang sunyi, tetapi Xiao Yan tetap tidak bergerak. Tapi ada ekspresi bermartabat yang langka di wajahnya dengan rasa krisis. Merasakan fluktuasi di tubuh leluhur Liao Huang, dia berkata dengan terkejut. Ternyata alam aturan setengah telapak tangan. Alam aturan setengah tangan. Xiao Yan sedikit terkejut, Liao Huang ini samar-samar telah menembus arti dari beberapa aturan, dan tampaknya dia benar-benar perlu menggunakan undead Suanyan Jing untuk mengontrol aturan. Dia memiliki dengan penguasa alam yang bertanggung jawab, kekuatan klan roh api tidak diragukan lagi akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Pikiran di hati Xiao Yan berputar dengan cepat, tapi di permukaan dia tetap tenang. Melihat Xiao Yan, Yiran tidak takut, dan dia masih terlihat seperti Gu Jingwubo. Leluhur Liao Huang juga mendengus dingin di permukaan, tetapi ada semacam penghinaan di hatinya. Dan warna punggungnya berangsur-angsur menjadi pucat, melirik Hong Yuan di belakangnya, dan berkata dengan dingin. Hong Yuan, kali ini, kamu tidak melakukannya dengan baik. Ketika Hong Yuan mendengar kata-kata itu, wajahnya juga pahit, dan dia berkata tanpa daya. Leluhur, mengapa kamu keluar? Jika aku masih tidak bisa mundur kali ini, ribuan tahun warisan dari ras roh apiku dan rencanaku untuk melanggar aturan akan hancur di tanganmu. Kata Patriark Liao Huang dengan ketidakpuasan. Kulit Hong Yuan juga menjadi gelap, dan dia berhenti berbicara saat ini. Dia juga tahu bahwa leluhur Liao Huang secara pribadi akan menghentikan masalah ini. Leluhur Liao Huang selesai memarahi Hong Yuan, memandang Xiao Yan dengan serius, dan suaranya yang kuat juga keluar. Aku benar-benar berterima kasih kali ini. Tanpa bantuan api warna-warnimu, formasi hebat ini pasti akan sulit untuk dimulai. Tunggu orang tua itu memasuki aturan. Aku pasti akan datang ke wilayah api tak berujung untuk berterima kasih. Untuk masalah kepemilikan klan ini, saya memaafkan kesulitan orang tua itu dalam melepaskan cintanya. Jika Anda bertekad untuk mendapatkan sesuatu, Kaisar Yan, Anda dapat mengambil 3 lainnya, tidak, bagaimana dengan 5? Mendengar kata-kata dari leluhur Liao Huang, semua tiran diam-diam mengoceh, dan leluhur Liao Huang ini benar-benar memiliki beberapa pada saat ini, dia bersiap untuk melanggar aturan. Jika segalanya tidak baik hari ini, bahkan jika Xiao Yan terpaksa mundur, dia pasti akan terluka.
Ini bukan yang dia senang lihat. Setelah mengeluarkan Suan Ikuk Guk dan Samsara Tianyan Yan yang abadi, dan membiarkan Xiao Yan memilih 5 hal lain untuk asal-asalan, ketika dia benar-benar melanggar aturan, mengapa dia tidak kembali? Mendengar ini, Xiao Yan menundukkan kepalanya, dan segera menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mengambil 2 hal dengan aman hari ini, jadi dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan. Niat baik para leluhur, Xiao Yan takut akan sulit untuk dipatuhi. Mayat hidup Suan Ikuk Guk dan Samsara Tianyan ini sangat penting untuk yang berikutnya, dan mereka harus diambil. Leluhur Liao Huang tersenyum dingin, tinju di lengan para tetua di belakangnya juga pada saat inilah dia kencang, dan kekuatan spiritual seluruh tubuh perlahan mengalir. Gu Yuan, Zukun dan yang lainnya di samping juga memperhatikan situasi di lapangan. Hati mereka tegang seperti tali, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Semua mata tertuju pada leluhur Liao Huang, hanya untuk melihat tawa yang agak tua datang dari sosoknya, dan kemudian mata yang sepertinya bisa membakar segalanya menatap lurus ke arah Xiao Yan. Jika lelaki tua itu tidak membayar, apakah kamu harus merampoknya dengan paksa hari ini? Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak berbicara, dan dia tidak berkomitmen. Melihat ini, leluhur Liao Huang sudah mengerti arti dari kata-kata dan perbuatan Xiao Yan, dan segera menggelengkan kepalanya, telapak tangan yang kering perlahan terulur dari lengan bajunya, dan satu jari menunjuk langsung ke Xiao Yan, menghela nafas. Anak muda sekarang, suara tua dan haus itu jatuh, dan di telapak tangannya yang kering, tiba-tiba ada gelombang cahaya spiritual, dan kemudian 1 inci ruang terbelah, dan pola cahaya keemasan gelap berada langsung di ekstrim ini. Itu menembak Xiao Yan dalam jarak pendek. Mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan dia segera mengambil langkah di bawah kakinya. Sosoknya juga berubah menjadi garis hitam, dan dia mundur. Dengan gelombang jubah hitam, Kaisar Yan 7 warna bergegas keluar, melekat pada pelatihan. Selain itu, ternyata tidak dapat menghentikan kekuatan kuda yang membantai itu. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan ketika dia memutar telapak tangannya, Kaisar Yan yang melekat pada pelatihan juga langsung meledak. Kara-kara, antara dua kekuatan adalah gesekan, ledakan ruang hancur dan terbuka, dan Kaisar Yan masih berada di tengah ledakan, dan masih dipaksa mundur oleh pelatihan, dan akhirnya mengadakan kekuatan angin kencang yang menakutkan membombardir lengan Xiao Yan. Xiao Yan mengerang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah sebelum dia melepaskan energinya. Dia melihat lengannya, dan bahkan jubahnya dihancurkan untuk membuka lubang, meninggalkan jejak dangkal di tubuhnya, segel merah. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandang leluhur Liao Huang, wajahnya penuh kehikmatan, pembangkit tenaga listrik nyata di ranah aturan, gerakannya tidak dibatasi oleh aturan langit dan bumi, dan ketika kekuatan spiritualnya melonjak, dia mengandung kekuatan aturan yang hebat, seperti dewa, di atas langit dan bumi. Meskipun leluhur yang sunyi ini hanya secara samar-samar menyentuh aturan, dia tidak dapat melampirkan kekuatan kuat dari aturan langit dan bumi dalam serangan yang luar biasa, tetapi dia dapat memadatkan kekuatan pada sepotong pelatihan, dan terlambat dalam konfrontasi instan, itu sama sekali tidak melampaui apa yang dapat ditanggung oleh penguasa surgawi biasa. Jika bukan karena Xiao Yan menggunakan kekuatan Kaisar Yan untuk membunuh prestise di dalamnya, pada saat ini, lengan Xiao Yan pasti sudah menembus lubang darah. Oh, leluhur Liao Huang cukup terkejut dengan efek serangannya. Dikatakan bahwa bahkan yang sangat kuat di puncak Tianzun akan tertangkap basah olehnya, belum lagi lengan itu harus sementara dihapuskan. Dan sekarang Xiao Yan ini hanya menyebabkan beberapa luka kulit ringan dan konyol, yang membuatnya cukup terkejut. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin, dan lengan bajunya bergetar, membersihkan debu di pakaiannya, tegas. Sepertinya leluhur mengundang Xiao Yan untuk bertarung. Nah, Liao Huang tidak berbicara, dan masih menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwanya membawa kekuatan spiritual kekerasan di seluruh tubuhnya menjadi sinar api kaisar di depannya. Api warna-warni tiba-tiba berkontraksi menjadi manik api warna-warni berukuran inci. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Fluktuasi yang berapi-api sebenarnya sama baiknya dengan fluktuasi leluhur Liao Huang. Ini adalah keuntungan dari kultivasi ganda. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan kecemerlangan warna-warni meledak,
juga menghadap leluhur Liao Huang. Wajah leluhur Liao Huang tidak berubah, telapak tangannya sedikit terangkat, dan 3 inci di depan telapak tangan, pola cahaya keemasan gelap seukuran telapak tangan juga muncul, dan kecemerlangan di atasnya benar-benar memberi orang tekstur yang tidak bisa dihancurkan. Dentang. Kecemerlangan warna-warni menghantam pola cahaya keemasan gelap, dan tiba-tiba cahaya berkedip, dan kecemerlangan warna-warni yang diblokir tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ini belum berakhir, teriak Xiao Yan. Segera, sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba meledak terbuka, dan suara pecah yang tidak dapat dilacak memasuki telinga, dan kemudian di mata yang terkejut, pola cahaya keemasan di depan telapak tangan leluhur Liao Huang seperti jaring laba-laba muncul, dan kemudian ketika retakan terus menebal, kecemerlangan warna-warni juga membombardir telapak tangan leluhur Liao Huang dengan angin kencang. Leluhur tua Liao Huang juga mengubah wajahnya, dia merasakan energi di tangannya, dan dadanya sesak, lalu dia mundur selangkah secara tak terduga. Wah! Melihat sosok leluhur Liao Huang mundur, suara seruan terdengar dari para penonton. Semua orang diam-diam bersemangat pada saat ini. Sebanding, wajah leluhur Liao Huang bergetar tidak wajar pada saat ini, dan penghinaan terselubung di matanya sepenuhnya digantikan oleh kehikmatan. Kemudian telapak tangan memberi isyarat kepada para tetua di belakangnya. Menghadapi Xiao Yan, aku akan melanggar aturan, dan aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Selanjutnya, mari kita ambil keputusan cepat. Mendengar ini, kekuatan spiritual para tetua di belakangnya juga melonjak, semua dari mereka menatap Xiao Yan dengan ekspresi buruk. Xiao Yan juga tersenyum. Itulah yang saya maksud, Senior Zukun, Paman Gu, Suner, Kailin, ayo lakukan. Suara Xiao Yan jatuh, dan keempat sosok itu melangkah keluar dari ruang. Jangan kalah dari para tetua dari pihak lain. Perang besar, langsung. Kulit kepala orang yang tak terhitung jumlahnya mati rasa pada saat ini. Tekanan yang disebabkan oleh suasana tegang di lapangan sudah cukup untuk membuat wajah beberapa orang memerah dan beberapa orang tidak bisa bernapas. Siapa yang mengira bahwa tokoh-tokoh puncak dari wilayah api tak berujung dan klan roh api akan berkumpul di sini hari ini? Dan 3 inkonsistensi akan memulai perang. Tatapan Patriark Liao Huang berkedip pada 4 orang di belakang Xiao Yan, dan kemudian dia berbalik dari Yao Lao, yang berada di debu di kejauhan, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan tawa bodoh. Dengan barisanmu hari ini, aku khawatir akan sulit untuk membuat banyak gelombang di kota Senhuoku. Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi dia ragu-ragu. Di alam biasa, lalu ada Hong Yuan di panggung tengah. Surga tertinggi, dan kemudian 12 penatua sebagian besar berada di tertinggi peringkat ke-9, 3 di tahap awal tertinggi bumi, 2 di tingkat tengah tertinggi bumi, dan ada Hong Li di tahap selanjutnya dari tertinggi bumi. Di sisi Xiao Yan, meskipun Sukun hanya setengah langkah penguasa surgawi, dengan kekuatan tubuh naga kekosongan Taiko, ditambah dengan kekuatan ruang angkasa yang misterius, bahkan jika dia dihadapkan dengan orang yang kuat di hari-hari awal surgawi. Berdaulat seperti Biksu Yan, layak untuk diperjuangkan. Saat ini, jika Gu Yuan, yang berada di puncak penguasa bumi, menghadapi Hong Yuan, yang tidak berada di masa jayanya, tidak akan menjadi masalah untuk menahannya untuk sementara waktu, tetapi Sun Er, Cailin, dan Yao Lao semuanya berada di tahap selanjutnya dari penguasa bumi. Para tetua tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Kunci sebenarnya adalah dalam konfrontasi antara Xiao Yan dan leluhur Liao Huang ini. Setelah Xiao Yan atau Liao Huang dibebaskan, 2 pertempuran lainnya akan dihancurkan segera ada kecenderungan untuk dikalahkan seperti gunung. Melihat Xiao Yan tanpa komitmen, Liao Huang menggelengkan kepalanya lagi. Pada saat yang sama, energi spiritual di tubuhnya melonjak hebat. Dalam energi spiritual merah, beberapa pola cahaya keemasan samar melintas, dan napas naik ke langit, samar-samar, momentum yang bersaing dengan langit dan bumi. Matanya yang berapi-api menatap Xiao Yan. Perlahan dan otentik. Sepertinya konfrontasi singkat barusan memberimu banyak kepercayaan leluhur Liao Huang maju selangkah. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik celah antara kerajaan setengah tangan dan puncak tertinggimu hari ini. Suara berat itu perlahan menyebar, dan kemudian sepertinya ketika suara itu memasuki telinga orang lain, sosok merah tiba-tiba menembak ke arah Xiao Yan dengan suara keras. Tinju api membakar. Sebuah teriakan keras tiba-tiba bergema di telinga Xiao Yan,
dan kemudian sosok di depannya secara bertahap menjadi jelas, dan tinju dengan fluktuasi berapi-api menghantamnya secara langsung. Xiao Yan mengerang dan mengangkat kekuatannya, kaki kanannya melangkah mundur setengah langkah, tetapi sosoknya yang sedikit kurus seperti busur dan anak panah yang ditarik ke tali penuh, dan setiap inci diresapi dengan keindahan kekuatan. 8 tiang runtuh. Sosok itu bergetar ngeri, Xiao Yan juga membanting telapak tangan, bercampur dengan ledakan sonic boom, dan juga bertabrakan dengan bayangan kepalan tangan merah yang berapi-api. Satu pukulan, satu telapak tangan. Di tengah ledakan keras, ruang di sekitarnya benar-benar meledak. Di telapak tangan Xiao Yan, 8 lapisan energi ditumpangkan di atasnya, yang secara langsung berubah menjadi dampak kuat yang mengguncang kekuatan spiritual di telapak tangan Liao Huang. Kekacauan dimulai. Kemudian makna berapi-api menyebar langsung dengan telapak tangan Xiao Yan, dan itu benar-benar membakar energi gelap yang terkondensasi. Keduanya mengerang. Dalam kejutan frontal barusan, mereka seharusnya menderita kerugian satu sama lain. Segera, mereka berdua mengertakkan gigi, dan kedua sosok itu menghilang dari udara. Hanya bisa ditangkap oleh kekuatan jiwa. Hanya untuk mengetahui bahwa mereka berdua gemetar keras di dunia ini dengan kecepatan yang sulit dikenali dengan mata terbuka. Ledakan. Gelombang udara yang disebabkan oleh tabrakan mekar tepat di atas kehampaan, dan itu benar-benar menyebabkan jiwa beberapa orang yang lebih lemah terbelah. Para tetua di alun-alun saling memandang dengan cemas, dan diam-diam mengatakan bahwa Xiao Yan memang cukup kuat, dan dia mampu bertarung dengan leluhur sejauh ini, dan kemudian wajahnya berubah menjadi sangat suram dan menatap Sun Er, Cailin, Yao Lao, yang berdiri melawan angin, lalu Ol meraung. Perubahan formula ajaib di tangannya jelas membentuk formasi pertempuran dari ras roh api. Ayo bertarung. Sisik warna Sun Er dikunci dengan alis gelap, dan kemudian bentuk tubuh langsung ditembakkan, bergegas ke formasi yang dibentuk oleh lusinan tetua. Yao Lao berdiri di sana, Sumi berfokus padanya. Kekuatan jiwa yang perkasa segera menghubungkan struktur formasi ke pikiran Yao Lao, dan kekuatan jiwa putih susu berkedip di mana-mana di benaknya, yang ternyata merupakan kekurangan dalam formasi. Yao Lao menunjukkan senyum, dan api putih di belakang dua lengan juga meledak dengan sosok kedua wanita itu, dan terjun ke formasi pertempuran. Zukun berteriak keras, semburan kekuatan naga melonjak, wajah Gu Yuan serius, dan kekuatan spiritual di tangannya juga beriak dengan fluktuasi sengit ini. Mata keduanya bertemu, dan kemudian mengangguk berat, yang juga berubah menjadi hantu. Siang Hong jurang tersapu. Mata Hong Yuan rumit, dan ada sedikit ketidakberdayaan, dan kemudian dia bertepuk tangan, dan samsara Tianyan merah tua langsung mendirikan penghalang, dan kemudian sosok itu berangsur-angsur kabur, dan mereka berdua memulai konfrontasi. Leluhur Liao Huang, yang bertarung melawan Xiao Yan di langit, melirik situasi pertempuran di bawah, dan melihat bahwa wajah Hong Yuan dipenuhi dengan ekspresi sedih dan tak berdaya ini, dan tidak ada banyak niat bertarung dalam gelombang kekuatan spiritual, tetapi hanya santai dan Zukun dan Gu Yuan sedang berhadapan satu sama lain, sementara Hong Lai di samping hanya melipat tangannya di dada, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan tidak punya niat untuk berpartisipasi dalam perang. Apa yang ayah dan anak ini lakukan? Dengan teriakan dingin, Liao Huang kesurupan, sisi Xiao Yan langsung diserang oleh dampak yang tak tertandingi yang bercampur dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Leluhur Liao Huang sebelum tertangkap basah, bagian depan terkena dampak, dan sosok itu juga mengambil 3 langkah berturut-turut dalam kehampaan, dan riak emas gelap beriak di jari kaki, saat itu menstabilkan sosok itu. Hei, ini mengejutkan. Bahwa leluhur Liao Huang ingin menekan Xiao Yan dengan kekuatan memahami aturan secara samar-samar, tetapi siapa yang tahu bahwa kultivasi ganda Xiao Yan ke ranah transformasi benar-benar dalam konfrontasi seperti itu. Jangan tertinggal. Leluhur Liao Huang ini ingin menguasai Xiao Yan dengan keuntungan dari wilayahnya, tetapi dia telah menderita kerugian besar. Bagaimanapun, itu bukan ranah aturan yang sebenarnya, dan kekuatan aturan yang terkandung dalam kekuatan spiritual itu, di hadapan kekuatan transenden Kaisar Yan, saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Leluhur Liao Huang ini mungkin sedikit terlalu besar. Pada saat ini, pakaian leluhur Liao Huang telah hancur berantakan, sedikit. Awalnya langit berambut merah yang sulit diatur tampak sedikit berantakan pada saat ini. Di tengah-tengah gosip yang bising ini,
kulit leluhur Liao Huang menjadi suram sedikit demi sedikit, dan sepertinya ada sedikit kemarahan di hatinya. Aku ingin menelan orang di depanku. Di sisi lain, di sisi Xiao Yan, wajahnya cerah dan mendung, dan bahkan ada senyum gagah di sudut mulutnya. Hal ini membuat leluhur Liao Huang menghadapi garis hitam dan terbakar amarah. Kemudian, di mata keheranan, rambut leluhur Liao Huang benar-benar terbakar dan bergelombang seperti nyala api. 3 cara Liao Huang nenek moyang Liao Huang menyapu dunia. Rambut merah seperti api, nyala api Liao Huang. Yang sebenarnya, suara seruan bergema, dan kemudian hati semua orang kabur, lapisan atas debu juga secara bertahap menjadi jelas pada saat ini. Perlombaan roh api, Liao Huang. Saat itu, dia juga arogan dan sulit diatur, pembangkit tenaga listrik super yang mengguncang dunia. Selama hampir 1000 tahun, dia telah menahan ketajamannya dan bertekad untuk memasuki aturan, dan reputasinya telah memudar. Merasakan fluktuasi menakutkan yang berangsur-angsur pada tubuh leluhur Liao Huang, senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, Xiao Yan secara bertahap mengerti bahwa leluhur Liao Huang ini, bahkan di puncak langit, masih berada di puncak langit hari ini seorang pria kuat yang bisa menghadapi alam aturan setengah telapak tangan. Pertempuran juga pada saat ini, sedikit demi sedikit, menuju klimaks. Mata Xiao Yan terkunci pada leluhur Liao Huang. Melihat bahwa leluhur Liao Huang telah melakukan aksi terkenal tahun ini, Xiao Yan tidak berani mengambil perhatian pada saat ini, dan pikirannya terpusat pada leluhur Liao Huang. Ingin melihat apa langkahnya selanjutnya. Di depannya, leluhur Liao Huang berdiri dengan bangga. Pada saat ini, aura melonjak dengan liar, dan kengerian napas panas ternyata bahkan ruang di sekitarnya sedikit terpelintir, dan kekuatan spiritual tipis pada jubah itu berangsur-angsur menjadi seperti api umumnya bergegas, jubah anggun dan mewah di atasnya juga terbakar seperti api pada saat ini. Aura yang melonjak di tubuh leluhur Liao Huang telah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Di bawah Liao Huang dan Xiao Yan, beberapa orang bermata tajam langsung bersinar terang, dan segera berseru sedikit bersemangat. Liao Huang True Flame. Leluhur telah memasuki keadaan Liao Huang True Flame. Pertempuran ini sudah mulai seru. Ekspresi marah leluhur Liao Huang menatap Xiao Yan, tapi dia memandang rendah Xiao Yan, dan membual bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Yan dengan kultivasi setengah tangannya. Namun, tingkat kesulitan yang ditunjukkan Xiao Yan sekarang jauh lebih banyak daripada penguasa surgawi biasa. Kebuntuan itu juga menarik kata-kata dingin para pemalas, sehingga dia tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan masa lalu, popularitas. 3000 petir. Xiao Yan menghela nafas lega, dan kemudian suara guntur bergema dari tubuhnya, dan sosok hitam itu tiba-tiba memancarkan busur petir putih perak, dan 6 bayangan muncul dari sosok itu dalam sekejap, dan kemudian kecepatan tubuh meroket lagi, berubah menjadi cahaya gemuruh dan bergegas menuju leluhur Liao Huang. Saya melihat bahwa leluhur Liao Huang tidak tergerak, tetapi sedikit mengangkat kepalanya, dan matanya kuno dan jauh. 6 bayangan melintas dan bergerak di sekitar leluhur Liao Huang, dan busur kilat melintas sangat sulit untuk ditangkap. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, itu benar-benar melahirkan perasaan kebingungan dalam jiwa. Yang lain berseru kaget, tetapi leluhur Liao Huang itu adalah angin Ren-Er dari timur ke barat, dan aku berdiri diam. Mata Xiao Yan membeku, dan kemudian 6 bayangan melintas kembali menjadi satu. Di belakang leluhur Liao Huang, sosok Xiao Yan dalam jubah hitam melintas seperti guntur, dan bayangan kabur secara bertahap memadat ke dalam tubuh, disertai dengan gelombang kekerasan. Xiao Yan juga meraung keras ketika kekuatan spiritual datang. Telapak Huang Kuan, telapak tangan terbentuk, dan kekuatan spiritual langsung mengembun. Dalam jarak 1 mm ini, telapak tangan kuning tua dengan fluktuasi kesemutan yang membuat kulit kepala mati rasa, menghantam bahu leluhur Liao Huang, unggul. Pukulan ini, secepat guntur, sekeras langit. Itu membanting dengan kuat ke tubuh leluhur Liao Huang. Kekuatan spiritual di telapak tangan meledak pada saat ini. Ledakan. Ledakan keras bergema, dan angin kencang menyapu. Kedua belas tetua yang bertarung dengan Sun Er Cailin juga menghentikan fluktuasi kekuatan spiritual pada saat ini. Ada sedikit kegelisahan di matanya, dan dia melihat dengan gugup pada ledakan kekuatan spiritual di atas 9 langit. Mereka juga merasakannya. Dari situ penguasa surgawi biasa pasti akan terluka dalam sekejap.
Ekspresi Hong Yuan juga berangsur-angsur meredup. Jika tembakan gemuruh Xiao Yan bisa langsung menang, maka hari ini. Memikirkan hal ini, Hong Yuan juga menghela nafas, matanya berangsur-angsur berpaling, dan dia siap untuk bertemu Gu Yuan Zukun lagi. Orang-orang pergi berkeliling, dan tepat saat mata Hong Yuan sedikit bergoyang, sesosok tiba-tiba mundur dari kelompok cahaya. Hei, itu dia. Hong Yuan terkejut, dan kemudian mata penonton mengikuti sosok yang mundur satu persatu. Saya melihat bahwa di atas sosok yang mundur, api berwarna-warni tiba-tiba menyembur keluar dari belakang, dan semburan gelombang udara bergetar, dan kemudian sosok itu secara bertahap menjadi stabil. Ini Xiao Yan. Ada apa? Xiao Yan memarahi diam-diam, tangannya gemetar beberapa saat, menyebarkan warna merah membara yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya, dia bergumam di kedalaman ledakan cahaya kekuatan spiritual. Sungguh misteri pemurnian tubuh yang kuat kekuatan spiritual di langit berangsur-angsur menghilang, dan sosok leluhur Liao Huang yang terbakar juga muncul dari hiruk-pikuk, memandang Xiao Yan dengan senyum yang sedikit menghina, dan berkata enteng. Tubuh api sejatiku adalah salah satu dari 3 orang hebat yang aku terkenal saat itu. Kecuali aku ditargetkan oleh kekuatan kebenaran mendalam air yang telah mencapai aturan setengah telapak tangan, semua yang aku serang harus dibakar. Kulit Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tegang, leluhur Liao Desolate ini tidak menggertak, serangan yang diluncurkan oleh Xiao Yan dalam sekejap barusan, pembangkit tenaga listrik di puncak surga tertinggi tidak akan pernah bisa menderita Xiao Yan dalam jarak itu. Telapak Huangkuan dari Yan Yiji masih aman dan sehat. Kekuatan tubuh api sejati ini sama sekali bukan gertakan. Dalam kontak instan itu, kekuatan spiritual yang agung dan kuat dari Xiao Yan tidak dapat menahan satu momen pun, tetapi sebaliknya, tersapu oleh panas terik itu. Dimaksudkan untuk diguncang kembali. Berpikir dalam hatinya, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba rileks, dan senyum santai muncul di wajah Xiao Yan lagi, memberi orang perasaan lembut seperti matahari yang hangat. Tapi apa yang tidak konsisten dengan itu adalah ketajaman yang tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan. Kaisar Yan telah ada selama beberapa dekade, dan saya tidak pernah memiliki seni pemurnian tubuh yang mendalam yang tidak dapat dipatahkan. Begitu suara Xiao Yan jatuh, Kaisar Yan segera melonjak. Dalam pikiran Xiao Yan, Xiao Yi dan Xiao Yan berada dalam pikiran yang sama, dan kekuatan jiwa menyebar, teratai api halus sekitar setengah zang kental dalam sekejap, dan kemudian Xiao Yan memutar tangan kirinya dan mendorongnya tiba-tiba. Buddha Es Furious Fire Lotus. Setelah mengatakan ini, lotus warna-warni membawa kecemerlangan warna-warni ke langit, menembus lapisan batasan ruang, dan muncul di depan leluhur Liao Huang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak menunggu leluhur Liao Huang dengan mencibir, Xiao Yan menjabat tangan kanannya lagi. Hancurkan aku. Teratai api meledak sebagai tanggapan. Ekspresi leluhur Liao Huang mengembun, dan sebelum dia bisa bereaksi, angin kencang datang dari seluruh tubuhnya, dan sosoknya terbang tak terkendali. Ini benar-benar benar. Tubuh api bisa membakar fluktuasi kekuatan spiritual, tetapi tidak ada gunanya untuk kekuatan tumbukan yang disebabkan oleh ledakan ini. Tubuh Xiao Yan membawa api kaisar yang berwarna-warni, yang langsung meledak dari ruang di belakang leluhur Liao Huang, kemudian Kaisar Yan menutupi ujung jarinya, dan kekuatan spiritualnya sekali lagi mengumpulkan segel cahaya kuning tua. Dengan dorongan balik dari retret leluhur Liao Huang, Xiao Yan sekali lagi membantingnya. Jari Huangkuan terlampir dengan segel cahaya berwarna-warni Kaisar Yan, ketika menghadapi tubuh api asli. Liao Huang, dia juga memiliki beberapa kekuatan untuk melawan, dan kemudian kekuatan spiritual melonjak ke seluruh tubuhnya, dan gelombang kekuatan spiritual tirani bergegas dari ujung jarinya ketika dia keluar, energi spiritual merah menyala di tubuh Liao Huang terguncang. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian tidak ada kelonggaran, dia disegarkan, dan telapak tangan Dian yang terlampir ditembak satu demi satu. Telapak Huangkuan, palem keberuntungan surga besar, benar-benar jari. Sosok Patriark Liao Huang yang baru saja mundur, didorong kembali oleh serangan gemuruh Xiao Yan, wajah leluhur Liao Huang menjadi dingin, dan di jubahnya, kekuatan spiritual yang terbakar melonjak lagi, dan kemudian dia terkejut merasakan bahwa serangan yang melekat pada Kaisar Yan benar-benar menyebabkan fluktuasi tubuh api yang sebenarnya. Hidup kacau.
Ini menunjukkan bahwa, dengan serangan Kaisar Yan, itu benar-benar dapat mengguncang tubuh api sejatinya secara langsung. Sebelum leluhur Liao Huang dapat mengambil tindakan balasan, Xiao Yan di sisi yang berlawanan mengeluarkan 5 keterampilan bertarung yang kuat, benar-benar menjatuhkan leluhur Liao Huang kembali dan lagi. Setelah Xiao Yan menjentikkan jarinya, dia berhenti sejenak untuk mengambil energinya, dan menarik telapak tangannya untuk mengumpulkan energi. Pada saat lantai 8 akhirnya mengembun, Xiao Yan mendengus dingin. Kaisar 8 tiang runtuh. Sebuah telapak tangan terbanting. 8 lapisan energi yang dikumpulkan oleh Kaisar Yan melapisi dan membombardir tubuh api sejati. 8 ledakan keras bergema di atas tubuh leluhur Liao Huang. 8 lapisan energi membombardir dengan mantap. Tubuh leluhur Liao Huang Ling tiba-tiba bergetar dan jatuh seperti burung dengan sayap patah. Itu sangat tertanam di batu tulis di tengah medan perang. Celah seperti jaring laba-laba segera menutupi seluruh medan pemadam kebakaran. Wah, ada kegemparan di antara hadirin, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok seperti dewa perang di langit dengan kekaguman yang dalam. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan keributan dan tatapan yang memenuhi arena, dan masih menatap tempat di mana asap dan debu dari medan pemadam kebakaran di bawah tidak disukai. Banyak orang memperhatikan arah mata Xiao Yan, dan mereka juga terkejut pada saat itu, dan kemudian mengikuti tatapan itu, tetapi mereka melihat bahwa sesosok secara bertahap muncul dalam asap dan debu, dan kemudian napas di atasnya terangkat. Ini untuk menghilangkan semua asap dan debu dari langit. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan kemudian ada semburan seruan yang bergema di langit lagi dari auditorium. Pada saat ini, pakaian leluhur Liao Huang robek sedikit, dan dia tidak lagi terlihat semewah sebelumnya, dan yang lebih penting. Kekuatan spiritual yang membara dan melonjak dari leluhur Liao Huang telah menghilang pada saat ini, dan tidak ada lagi fluktuasi panas yang menyengat seperti sebelumnya. Kemudian, di antara wajah leluhur Liao Huang yang dingin dan suram, semua orang tiba-tiba menyadari dengan sangat terkejut bahwa tubuh api sejati ini dihancurkan oleh Xiao Yan. Titik.